Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih, dan nanti kita lanjut insyaallah dengan salat witir berjamaah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita malam hari ini masuk ke malam 25 ya Pak ya. Di 10 terakhir Ramadan, sebagaimana kita tahu Nabi meningkatkan amal ibadahnya luar biasa. Karena itu pesan saya kepada saya pribadi dan juga para jamaah, tanamkan pada diri kita di 10 terakhir ini bahwa Ramadan bukan akan segera selesai, bukan. Lalu kemudian tak semangat, tetapi tanamkan bahwa Ramadan menuju puncak-puncak kedahsyatannya sedang kita mulai hari-hari ini. Maka teruslah tingkatkan amal ibadah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya mohon maaf ini Bapak Ibu, di 10 terakhir ini sudah mulai batuk-batuk, serak. Sehingga saya mohon maaf sekali kalau tadi ngimaminya akhirnya hanya bisa pendek-pendek 1 ayat 2 ayat saja. Di setiap tarawih saya kemarin saya mohon maaf, tapi kalau di tempat lain waktu saya mohon maaf itu jamaahnya rata-rata malah tersenyum bahagia ternyata. Saya khawatir juga kadang-kadang batin di dalam hatinya. Alhamdulillah, ketepaan Ustaz, ketepaan. Jadi insyaallah mudah-mudahan tarawih kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang katanya Pak, kalau imam batuk jadi terpaksa pendek-pendek. Kalau imamnya lagi tak batuk, maka agak panjang sedikit, gantian makmumnya yang batuk-batuk. Biasanya demikian. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara yang penting kita perhatikan di akhir-akhir Ramadan ini, bahkan sejak awal, adalah tidak hanya meningkatkan amal ibadah, itu tentu, tetapi juga fokuslah pada mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab menuju surga itu tidak hanya dengan amal salih yang banyak yang akan mendatangkan ridha Allah, itu benar, tetapi juga butuh ampunan dari Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka perintahnya bukan hanya meningkatkan amal ibadah, tetapi juga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian dan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ada ayat fastabiqul khairat yang biasa di Muhammadiyah menjadi semangat kita, tapi ada juga ayat sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum dalam surat Al-Hadid. Berlomba-lombalah menuju ampunan Tuhan kalian. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya, fastabiqul khairat, tapi juga berlomba-lomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum tadi. Bahkan beberapa hadis Nabi itu di Ramadan, khususnya di akhir-akhir, itu mengarah kepada jangan sampai tak dapat ampunan. Artinya betul-betul taubati dosa-dosa kita. Nabi mengatakan, bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang berpuasa dengan iman dan mengharap keridhaan Allah. Man qama ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang salat di malam-malam Ramadan juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama lailatal qadri, yang salat di malam Lailatul Qadar juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni maksudnya ambil ampunan Allah itu seluas-luasnya. Bahkan Ibunda Aisyah ketika bertanya kepada Nabi, apa yang harus aku baca kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Ternyata adalah juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadis lain Nabi lagi-lagi mengatakan raghima anfu, rugi celaka seorang hamba itu yang dia Ramadan datang kepadanya, dia melalui Ramadan itu, tapi walam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon ampun kepada Allah. Dosa-dosa kita insya Allah diampuni dengan sholat tarawih, dengan puasa. Tapi kata para ulama mayoritas mengatakan itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar akan diampuni juga. Tapi taubat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat berpuasa dia bertaubat. Orang berpuasa itu doanya mustajabah. Malam, sepertiga malam terakhir rata-rata bangun kalau Ramadan, manfaatkan dengan taubat karena itu waktu-waktu mustajabah. Maka kita pun akan diampuni oleh Allah, tidak hanya dosa kecil tapi juga dosa-dosa besar kita. Kalau diampuni Bapak Ibu sekalian, maka nikmat sekali. Di alam kubur tak perlu kita mendapatkan azab kubur itu. Padahal di alam kubur ini lama Pak di sana dan sendirian. Tak ada istri, tak ada suami, tak ada anak, tak ada orang tua, tak ada teman. Menjerit pun tak ada yang mendengarnya. Meminta kembali pun tak bisa. Maka kita butuh ampunan agar nikmat di alam penantian nanti. Yang panjang alam penantian itu sampai hari kiamat nanti. Betapa lamanya di alam barzah. Kalau sudah diampuni, maka nikmat di alam kubur. Begitu pula nanti di akhirat, tak perlu neraka menyentuh kulit kita karena sudah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan, Pak, sedang di dunia saja. Kalau ada ampunan itu senang. Contoh, Pak, misalkan pemutihan pajak. Orang senang, Pak. Tax amnesty katanya, atau yang paling rutin lah, Pak. Tahunan gubernur itu biasanya punya program pemutihan pajak kendaraan. Itu padahal Pak yang diputihkan bukan pajaknya sebenarnya, dendanya saja. Itu pun orang senang luar biasa. Biasanya Pak kalau sudah hari terakhir di Samsat itu ramai sekali. Antri membludak, desak-desakan sampai jamnya itu ditambah oleh Samsat. Kok tahu Ustaz? Karena saya termasuk salah satu yang antri juga di situ itu Pak. Karena orang senang dengan pemutihan ini. Ada jamaah datang ke saya, Ustaz, saya senang program pemerintah ini. Apa ini? Diskon listrik 50%. 2 bulan Pak. Orang diringankan bebannya saja, senang luar biasa. Padahal ini hanya duniawi saja. Kita masih bisa mencari, mengupayakan. Tapi kalau
diringankan beban, kita senang. Ada jamaah tadi bilang, saya senang Ustaz program ini, diskon listrik 50% selama 2 bulan. Alhamdulillah Pak, Bapak manfaatkan. Ya saya manfaatkan Ustaz. Tapi Pak, kira-kira 2 pekan lagi ketemu saya lagi. Sambil bilang, saya sekarang pusing Ustaz. Kenapa? Bingung saya. Ternyata selama ini Ustaz, Pertamax dioplos Pertalite Ustaz katanya. Nah, saya bilang itu urusan hukum lah Pak itu. Tak usah kita ikut-ikutlah bagaimana nanti nasibnya. Maka Pak, pertama saran saya perbanyak istighfarnya kepada Allah. Kalau Nabi tadi mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, juga bisa dengan sayyidul istighfar. Kata Nabi, siapa yang membaca sayyidul istighfar pada siang hari, mukinan biha, dengan penuh keyakinan, famata mi yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah, lalu dia wafat sebelum sore hari, maka dia dijamin masuk surganya Allah. Kalau mengucapkan sayyidul istighfar di malam hari, famata qabla ayyusbiha, dengan penuh keyakinan, dan dia wafat sebelum subuh, maka fahuwa min ahlil jannah, dia juga dijamin masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Datang ibu-ibu ke saya, Pak Ustadz, alhamdulillah saya amalkan yang Ustadz sampaikan, saya baca sayyidul istighfar setiap hari. Ibu bisa berapa kali Bu bacanya? Alhamdulillah Ustadz, saya bisa sehari 300 kali katanya. Saya kaget Pak, kok bisa, kok hebat Bu. Saya sarankan 2 kali aja, siang sama malam sesuai hadis tadi. Ibu bisa 300 kali, gimana caranya? Ya kan gampang Ustadz, tinggal sayyidul istighfar, sayyidul istighfar, sayyidul istighfar. Ternyata salah paham ternyata Pak. Mungkin pengajian agak ngantuk-ngantuk ibu ini. Maka perbanyak sayyidul istighfar atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni di malam-malam terakhir, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, agar kita dapat ampunan yang sempurna. Dan terakhir Pak, jangan lupa kalau ada persoalan dengan sesama, lebur di Ramadan ini atau nanti momennya ketika Idul Fitri. Kenapa? Takut-takut Pak, kepada Allahnya sudah dapat ampunan, tapi dengan sesama kita masih ada persoalan. Hati-hati Pak, sebab kata Nabi ada orang muflis, orang yang bangkrut, datang dia membawa banyak pahala. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, dengan pahala salat, apalagi Ramadan ada tarawihnya juga, pahala puasa, pahala zakat, zakat fitrah minimal nanti dia bawa semua. Tapi ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza, datang orang yang mengatakan, ya Allah ini dulu pernah menghina saya, ini pernah menuduh saya yang tidak-tidak, mengambil hak saya. Maka akhirnya diambil pahala orang ini, diberikan kepada yang menuntut. Kalau sudah habis pahalanya masih banyak yang menuntut, dosa orang yang menuntut diambil, diberikan kepada orang ini. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan di dalam api neraka. Jangan sampai seperti ini Pak. Maka dari keluarga kita saling memaafkan, suami istri, orang tua, anak, saudara, kalau masih ada konflik-konflik, selesaikan. Nah, katanya Pak ada cerita Pak, suami istri itu saling memaafkannya hampir terlambat Pak. Ketika suaminya habis minum kopi di pagi hari, tiba-tiba drop Pak, jatuh, dibawa ke rumah sakit. Setelah melalui proses kritisnya, masa kritisnya, akhirnya dia sudah membaik. Dia mulai takut Pak, ya Allah, takut ajal saya segera datang ini. Walaupun sudah membaik, dipanggil istrinya, mau minta maaf Pak. Dek, saya mau minta maaf sama kamu sebelum terlambat. Selama ini ada yang aku sembunyikan. Aku minta maaf Dek, aku selama ini sudah menikah lagi katanya. Ini baru ngaku ini Bu, kalau sudah begitu-begitu bapak-bapak ini. Ternyata apa kata istrinya Pak? Nangis istrinya Pak. Mas, jangan minta maaf ke aku Mas. Aku yang harusnya minta maaf ke jenengan. Aku yang salah, bukan jenengan. Loh, kok malah kamu yang minta maaf? Sebenarnya Mas, aku sudah tahu jenengan menikah lagi tadi malam, diinformasikan sama teman jenengan. Malam tadi aku tidak bisa tidur Mas, stres aku, lepas kendaliku. Akhirnya tadi pagi waktu jenengan minta buatkan kopi, aku beri racun di kopi itu Mas kata.
Ternyata ini ibu-ibunya hati-hati Pak. Yang belum ngaku ini besok kalau dikasih kopi hati-hati Pak. Aku takut ada apa-apa di kopinya. Tapi insya Allah ibu-ibu kita baik-baik Pak. Mudah-mudahan kita dapat ampunan dari Allah yang sempurna, maaf dari sesama, sehingga keluar kata Nabi, kita menjadi hamba-hamba yang putih bersih dari dosa-dosa dan berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.